Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila. Pancasila bukan agama, tapi Pancasila adalah yang bisa menyatukan semua kebinekaan yang ada di dunia ini, dan termasuk bisa menyatukan pemahaman tentang agama. Pancasila adalah pancaran sinar ilahi, dan Pancasila diciptakan atau diturunkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui Bung Karno. Sejatinya adalah alat untuk mempersatukan dalam memahami sebuah kebinekaan yang ada di dunia ini. Saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama yang saya hormati, di sini saya ingin mengajak mulai belajar pendidikan moral Pancasila yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran jelas kita wajib di rukun iman pun mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian Al-Quran itu adalah penyempurna seluruh kitab yang ada sebelumnya ini. Dasarnya ini adalah ilmu keyakinan. Sedang Pancasila atau sebut pancaran sinar ilahi ini adalah penyederhana untuk memahami keempat kitab ini. Dan Pancasila ini mempunyai kitab, yaitu Kitab Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk mengejawantakan apa yang ada di dalam Pancasila ini. Mari mulai belajar untuk mengupas itu semua. Karena di sini belum ada, di dalam akademisi apapun, belum ada pemahaman ini. Mulai sekarang saatnya kita mengupas agar Pancasila ini benar-benar diakui bukan hanya oleh warga negara Republik Indonesia, tetapi oleh seluruh dunia. Karena Pancasila ini sejatinya untuk dunia, untuk menata kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat di seluruh dunia. Mari kita yakini itu semua, agar yang namanya NKRI berdasar Pancasila adalah harga mati itu benar-benar tidak hanya di mulut, tapi ada di jiwa kita semua. Agar kita semua menjadi guyub rukun, andap asor ramah tamah, saling asah asih dan asuh, kesesama umat manusia, kesesama bangsa-bangsa yang tidak hanya bangsa manusia, tetapi di situ ada bangsa tumbuhan, bangsa binatang, dan bangsa jin, yang itu sejatinya adalah gaib. Karena Tuhan sendiri dalam Al-Quran telah berbunyi, wa ma khalatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku. Jadi saatnya di tahun kembar 2020 ini, marilah kita semua saling guyub rukun. Sudahilah itu yang namanya unjuk rasa. Siapapun nanti akan jadi pemimpin, kalau kita tidak kembali dulu ke pancaran sinar ilahi yang ada di jiwa kita ini, selamanya kita seolah-olah merasa hidup kita ini masih 1000 tahun lagi. Jadi saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia, sekali lagi saya ingin mengatakan, mari kita dukung. Mari kita dukung kepemimpinan presiden kita yang sudah terpilih oleh suara terbanyak, oleh rakyat suara terbanyak. Dan itu berarti pilihan Tuhan Yang Maha Esa. Sudahilah acara-acara
tidak sepakat dengan apa kebijakan pemimpin kita. Mau jadi apa NKRI ini, negara kita ini? Kita masih punya tugas banyak. Bukan hanya saja tugas untuk di nasional, tapi di internasional. Yang pasti di alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas menyebutkan bahwa kita ini punya tugas untuk menghapus penjajahan di atas dunia. Mari kita bersatu padu bagaimana untuk mewujudkan itu semua. Padahal sejatinya itu adalah tugas dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia dimerdekakan dari penjajahan Belanda itu tugasnya untuk menghapus penjajahan di atas dunia. Kenapa kita masih ribut sendiri dengan saudara kita sendiri? Kenapa kita masih saling menyalahkan? Marilah mencoba cari kesalahan diri pribadi ini. Mengoreksi diri pribadi ini dengan agama yang sudah kita anut masing-masing. Lebihlah kita beriman, lebihlah kita memperdalam diri kita untuk bisa mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan Yang Maha Esa itu berada di dalam diri kita ini sejatinya. Kalau kita terus-menerus menyalahkan orang lain, kapan kita bisa mengetahui kesalahan kita sendiri? Maaf, saya menyampaikan. Melihat politik saat ini, purnawirawan yang seharusnya pensiun itu untuk menikmati kehidupannya karena sudah berjuang sekian lama sebagai prajurit yang menjaga NKRI ini. Kenapa di saat pensiun kok justru masih merasa harus berjuang. Berikanlah kesempatan itu kepada yang masih muda. Jangan merasa paling benar sendiri, karena kebenaran sejati itu hanya ada di pancaran sinar ilahi. Mari perdalam tentang Pancasila. Jangan hanya menghafal sila-sila yang ada di Pancasila tersebut, tapi mari kita kupas tuntas. Mari kita belajar bersama. Belajar berdiskusi, berdialog, bermusyawarah, bukan berdebat. Karena orang berdebat itu hanya merasa paling benar sendiri. Tidak akan ada habisnya namanya perdebatan. Marilah kita mulai. Marilah kita mulai. Di tahun 2020 ini saatnya Indonesia menjadi mercusuar dunia karena kebinekaannya, namun tetap bisa tunggal ika karena kita punya Pancasila. Dan tugas kita nanti adalah menghapus penjajahan di atas dunia. Sehingga kita akan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu kita butuhkan persatuan Indonesia, bukan merasa saling benar. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, mereka adalah, beliau itu adalah putra-putra terbaik yang ada di Indonesia ini. Sudahlah, apa gunanya, apa manfaatnya kalau selalu menghujat yang sana, menghujat yang sini. Padahal beliau itu adalah putra terbaik di Indonesia yang sudah terpilih saatnya pemilihan presiden. Mari, untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama, yang mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia berdasar Pancasila. Mari kita dukung sepenuhnya kepemimpinan Presiden Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, agar apa yang akan dilaksanakan atau dijalankan oleh presiden kita ini benar-benar diakuin oleh dunia, bahwa kita ini punya tugas menghapus penjajahan di atas dunia. Sudahi perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita sendiri. Mari kita guyub rukun, kita bersatu padu, saling mengisi, bukan saling merasa paling pandai. Bukankah ada mengatakan kita ini akan lebih berharga
menjadi manusia yang beradab daripada berilmu tinggi dan perasa paling benar. Karena hanya setanlah dan iblis saja yang ilmunya selalu merasa tinggi. Maaf, saya mengatakan semua ini hanya demi NKRI berdasar Pancasila adalah harga mati. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku seiman, walau mungkin tidak seagama di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka!